Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah Bisnis Internasional akan membahas mengenai sejarah bisnis internasional. Dengan anggota kelompok yang pertama Nur Alifatul Maslina, yang kedua Lailatul Rahmah, yang ketiga Elva Luluun Indana Zulfa. Di sini kami akan membahas yang pertama terminologi bisnis internasional, yang kedua sejarah bisnis internasional, yang ketiga perbedaan bisnis internasional dan bisnis domestik, dan yang keempat model bisnis internasional. Terminologi bisnis internasional. Pengertian mengenai bisnis internasional ini telah dikemukakan oleh beberapa ahli, di antaranya Ruckman dan Hodgeth. Menurutnya, bisnis internasional merupakan studi tentang transaksi yang terjadi melintasi batas negara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan individu dan suatu organisasi. Kemudian menurut Giffrin dan Pustey, bisnis internasional adalah setiap transaksi bisnis antara pihak lebih dari satu negara. Kemudian yang ketiga, menurut Ball dan Wendell, bisnis internasional merupakan bisnis yang kegiatan-kegiatannya melewati batas-batas negara. Sehingga dapat diartikan bisnis internasional adalah aktivitas yang berupa transaksi bisnis di antara lebih dua negara yang melibatkan pihak-pihak individu perorangan, individu perusahaan, kelompok perusahaan, atau agen-agen internasional, dan juga diartikan sebagai studi yang mempelajari aktivitas tersebut. Sejarah bisnis internasional. Pada tahun 1600 sebelum Masehi, British East India Company mendirikan cabang di seluruh Asia, dan perusahaan-perusahaan Belanda membuka rute-rute perjalanan ke timur, serta membuka kantor-kantor di cabang Asia. Kemudian pada tahun 1700 sebelum Masehi, pedagang kolonial Amerika mulai beroperasi dengan model yang sama. Pada tahun 1865 sebelum Masehi, Bayer Jerman membeli pabrik di New York. Kemudian pada tahun 1868 sebelum Masehi, perusahaan Amerika pertama yang berhasil memasuki produksi luar negeri yaitu dengan didirikannya pabrik Singer Sewing. Kemudian pada tahun 1876 sebelum Masehi, Bayer mendirikan pabrik di Rusia. Pada tahun 1880 sebelum Masehi, Singer menjadi organisasi dunia dengan penjualan luar negeri yang luar biasa dan beberapa pabrik manufaktur di luar negeri. Pada tahun 1882 sebelum Masehi, Bayer mendirikan pabrik di Prancis. Kemudian, pada tahun 1908 sebelum Masehi, Bayer mendirikan pabrik di Belgia. Selanjutnya pada tahun 1914 sebelum Masehi, paling sedikit ada 37 perusahaan Amerika memiliki fasilitas produksi di 2 atau 3 lokasi di luar negeri. Pada tahun 1919 sebelum Masehi, General Electric mulai menanamkan modal di luar negeri. Dan yang terakhir pada tahun 1920 sebelum Masehi, General Motors dan Chrysler melakukan operasi di luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya teman-teman, perkenalkan nama saya Lailatul Rahmah, NIM 124021939197. Pada kesempatan kali ini, saya di sini akan memberikan sedikit penjelasan mengenai perbedaan antara bisnis internasional dengan bisnis nasional atau bisnis domestik. Kegiatan bisnis internasional sangatlah berbeda dengan kegiatan bisnis domestik. Mengapa? Karena kegiatan operasi dari perusahaan internasional harus mementingkan 3 kekuatan lingkungan. Yang pertama yaitu lingkungan domestik, lingkungan asing, serta lingkungan internasional. Sedangkan untuk kegiatan bisnis nasional atau bisnis domestik sendiri hanyalah memperhatikan lingkungan domestik saja atau lingkungan nasional. Akan tetapi pada praktiknya sekarang ini sangatlah sedikit atau bahkan tidak ada kegiatan atau perusahaan
yang melakukan kegiatannya secara domestik saja, tetapi mereka juga bergantung dengan perusahaan asing seperti kegiatan import serta kegiatan ekspor barang dan jasa dari luar negeri. Ataupun mereka bersaing antara perusahaan internasional atau perusahaan asing yang melakukan kegiatan operasinya di dalam pasar perusahaan domestik. Sedangkan Griffin mengatakan bahwa perbedaan antara bisnis internasional dengan bisnis domestik berada pada perbedaan mata uang, perbedaan sistem hukum, perbedaan budaya, serta ketersediaan antara sumber daya yang berbeda satu negara dengan negara yang lainnya. Sedangkan menurut Paulus dalam bukunya, kegiatan atau bisnis internasional dan bisnis domestik ini memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama yaitu bisnis internasional. Di dalam bisnis internasional, perusahaan tidak hanya melakukan investasi di dalam negerinya saja, tetapi dia melakukan investasi di beberapa negara. 2 negara lebih sekalipun. Yang kedua yaitu memiliki resiko yang sangat tinggi. Mengapa? Karena hal ini berhubungan dengan perbedaan kurs valuta asing antara satu negara dengan negara yang lain itu berbeda. Yang ketiga yaitu dalam perbedaan ideologi, hukum, budaya, politik, serta sosial dan ekonominya sangatlah berbeda. Yang keempat yaitu dilihat dari sisi lokasi, antara satu negara dengan negara lain memiliki jarak yang sangat jauh, sehingga hal ini memberikan cukup biaya yang mahal. Yang kedua yaitu ada bisnis di domestik atau nasional, di mana bisnis domestik atau nasional ini sendiri tidak memiliki resiko tinggi. Mengapa? Karena kegiatan operasi dari bisnis domestik ini berada di lingkungannya sendiri atau di negaranya sendiri. Yang kedua yaitu kesempatan untuk memperoleh keuntungan atau profit dari kegiatan operasional perusahaan tersebut hanyalah sedikit, karena hal ini dikarenakan kegiatan perusahaan tersebut hanya di pasar domestik saja. Yang ketiga yaitu kegiatan bisnis domestik ini memberikan komunikasi yang mudah. Mengapa? Karena kegiatan bisnis domestik ini berada di lingkungannya atau berada di negaranya sendiri. Dengan begitu, kemudahan wilayah untuk bisnis domestik ini sendiri merupakan keunggulan dari adanya kegiatan tersebut. Di dalam praktik bisnis internasional sendiri, para praktisi atau para aktor dari kegiatan bisnis ini harus memperhatikan seluruh pertimbangan seperti penggunaan uang, sistem hukum, budaya, serta sumber daya yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lainnya, karena hal ini melibatkan beberapa negara di dunia. Tetapi untuk bisnis domestik sendiri hal itu tidak diperlukan, karena mereka hanya memberikan atau hanya beroperasi pada wilayahnya sendiri. Sekian dari saya. Subbab selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ini saya akan membahas poin D mengenai model bisnis internasional. Pada dasarnya, bisnis internasional ialah bisnis yang kegiatan komersialnya melewati batas-batas negara. Bisnis dilakukan oleh 2 negara ataupun lebih dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan satu organisasi ataupun individu. Jika dibandingkan dengan pelaksanaan bisnis dalam negeri, bisnis internasional lebih rumit dan kompleks.
Dalam hal ini, model bisnis internasional dibagi ke dalam 4 model. Yang pertama yaitu foreign trade atau perdagangan luar negeri. Foreign trade adalah aktivitas bisnis internasional yang sering digunakan oleh sebagian besar negara. Jenis kegiatan ini seringkali mirip dengan kegiatan ekspor dan impor. Dalam kegiatan ini contohnya yang berbasis ekspor yaitu penjualan minyak sawit Indonesia ke luar negeri dan juga penjualan pasir Indonesia ke Singapura. Menariknya, ekspor ini tidak terbatas pada negara saja. Perusahaan besar dan kecil bisa mengekspor ke negara lain atau lebih tepatnya pembeli dari negara lain. Yang kedua, trade in service atau perdagangan jasa. Trade in service merupakan kegiatan bisnis internasional yang objek komoditasnya merupakan komoditas berwujud. Objek tersebut antara lain asuransi, hotel, bank, konsultan, agen perjalanan, transportasi, dan lainnya. Dalam hal ini ada mode penyediaan dari perjanjian umum tentang perdagangan jasa. Mode yang pertama yaitu perdagangan lintas batas yang didefinisikan sebagai pengiriman layanan dari wilayah satu negara ke wilayah negara lain. Misalnya menyediakan layanan akuntansi jarak jauh. Yang kedua, konsumsi di luar negeri. Mode ini mencakup pasokan layanan dari satu negara konsumen lainnya di negara lain. Contohnya pariwisata. Mode yang ketiga yaitu kehadiran komersial yang mencakup layanan yang diberikan oleh penyedia layanan dari satu wilayah negara, misalnya bank yang membuka cabang atau penyedia layanan internet yang menawarkan layanan internet di negara lain. Mode yang keempat yakni kehadiran orang perorangan yang mencakup layanan yang diberikan oleh penyedia layanan dari satu negara melalui kehadiran orang perseorangan di wilayah negara lain. Yang ketiga, portofolio investment atau investasi saham. Portofolio investment ialah aktivitas bisnis internasional dalam wujud investasi keuangan yang dilakukan di negara lain. Umumnya investor akan mendirikan dalam bentuk modal atau hutang. Pembelian saham yang cukup dalam sebuah perusahaan akan memperoleh kontrol manajemen yang signifikan. Yang keempat, direct investment atau investasi langsung. Direct investment ialah aktivitas bisnis internasional yang dibedakan dari tahap pengawasan suatu proyek antar perusahaan dengan investor. Umumnya tahap pengawasan dapat bervariasi mulai dari tingkat pengawasan sampai dengan pengawasan secara penuh. Suatu bentuk investasi ini dilakukan oleh suatu perusahaan dari suatu negara atau wilayah lain untuk investasi jangka panjang pada perusahaan di negara atau di wilayah lain. Oleh karena itu, penanam modal asing langsung akan melibatkan dua negara pada saat bersamaan. Investasi ini merupakan investasi langsung. Kemudian investasi asing berlangsung di negara lain sangat populer di berbagai bidang seperti pembelian atau pembangunan pabrik, pembelian tanah sebagai investasi dan pengembangan baru oleh perusahaan asing. Penanaman modal langsung dari luar negeri tersebut memiliki ciri kepemilikan lengkap atau hampir seluruhnya. Ada banyak bentuk investasi asing langsung seperti joint ventures yang merupakan kepemilikan perusahaan yang dimiliki bersama oleh dua negara atau lebih. Harap diingat bahwa investasi asing langsung tidak termasuk dalam investasi yang dilakukan di pasar saham. Perusahaan yang sudah menjalankan bisnis internasional cenderung lebih bisa dipertahankan dalam kondisi sulit karena modal pendanaan mereka tidak hanya berasal dari satu lokasi saja, tetapi juga berasal dari luar negeri dengan menerapkan direct maupun portofolio investment, sehingga bisnis tetap berjalan dan ada kesempatan untuk segera pulih. Perusahaan yang tidak mampu bersaing di pasar global namun kinerjanya baik maka akan berpotensi untuk diakuisisi oleh perusahaan internasional yang dinamis dan dapat mengikuti perubahan kondisi.